Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Pada hari ini, kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Berdukacita. Peringatan ini mulai populer pada abad ke-12, lalu tersebar luas di dalam gereja pada abad ke-14. Pada tahun 1482, peringatan ini dimasukkan ke dalam Misale Romawi dengan nama Peringatan Santa Perawan Maria Bunda Berbelas Kasih, yang menekankan besarnya cinta kasih Bunda Maria dalam penderitaan Kristus putranya. Kemudian pada tahun 1727, Paus Benediktus ke-13 menempatkan peringatan ini pada hari Jumat sebelum Minggu Palma. Akhirnya Paus Pius ke-10 menetapkan tanggal permanen, yakni 15 September dengan nama Peringatan Santa Perawan Maria Berdukacita. Pada dasarnya, peringatan ini menekankan kesetiaan Bunda Maria pada Tuhan Yesus. Ketika ia menyatakan ketaatannya pada Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus, Maria membaktikan seluruh hidupnya untuk Yesus. Ia ikut serta dalam segala pengalaman Yesus, termasuk ikut serta menderita bersama putranya itu. Penderitaan Maria sendiri telah dinubuatkan oleh Simeon ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah. Simeon berkata, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda perbantah. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri sehingga menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Nubuat Simeon terbukti benar. Penderitaan yang disimbolkan dengan pedang sungguh-sungguh menembus jiwa Maria ketika ia menyaksikan Yesus memikul salib, menderita, dan wafat. Maria juga ikut serta menderita bersama Yesus. Di dalam penderitaan itu, Maria tidak pernah melarikan diri. Ia setia dan penuh dedikasi, sekalipun sebagai seorang ibu, ia sangat sedih. Dalam deritanya, Yesus mengangkat Maria sebagai bunda gereja dan murid-muridnya sebagai putra dan putri Maria. Yesus berkata, "Ibu, inilah anak." Lalu kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Sebagaimana dahulu Maria menyatakan ya pada malaikat Gabriel, kini di bawah salib ia menyatakan ketaatannya pada putra. Maria sungguh seorang hamba yang taat dan setia. Ketika jenazah Yesus diturunkan dari salib, Maria menerima putranya itu dengan penuh cinta. Tindakan Maria ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang ibu, namun ia juga seorang murid. Ia melaksanakan sabda Yesus, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Maria sungguh seorang murid yang setia pada Kristus gurunya. Ia setiap hari setia sepanjang hidupnya. Ia setia memikul salib dan mengikuti Yesus. Saudara-saudariku terkasih, ada berbagai macam penderitaan di dalam hidup ini. Dan derita-derita itu disebabkan oleh berbagai macam hal juga. Ada derita yang disebabkan oleh diri kita sendiri, misalnya sakit akibat pola makan atau pola istirahat, ataupun pola hidup yang kurang teratur. Ada pula penderitaan yang timbul karena kondisi sosial, misalnya kita tinggal di lingkungan yang tingkat kriminalnya cukup tinggi. Namun, ada penderitaan yang terjadi sebagai bagian dari konsekuensi iman kita. Misalnya, kita dijauhkan karena iman kita kepada Kristus. Kita ditolak karena kita mengasihi. Kita dianiaya karena berkomitmen pada ajaran Kristus. Lalu, bagaimana kita menghadapi semua penderitaan itu? Bunda Maria menjadi teladan bagi kita. Dari Bunda Maria,
kita belajar untuk berani menghadapi setiap derita. Maria tidak pernah melarikan diri. Demikian pula kita, putra dan putrinya. Kita perlu menghadapi setiap derita kita, entah itu karena kesalahan kita, kondisi sosial, terlebih karena konsekuensi iman kita. Memang derita itu seringkali menimbulkan banyak tanya di dalam batin kita. Namun, hal itu tidak boleh membuat kita lari. Kita perlu belajar untuk setia menanggungnya. Kalau kita hampir putus asa, pergilah kepada Bunda Maria, karena ia adalah ibu kita. Ia sangat paham akan artinya derita. Berdoalah rosario dan renungkanlah penderitaan Maria, karena ia telah lebih dahulu menderita. Dan kita tidak akan sendirian, sebab Maria niscaya menemani kita melewati setiap derita itu. Percayalah, bersama Bunda Maria, kita akan mengatasi derita kita. Bunda Maria yang berduka cita, doakanlah kami pada Yesus Putra.